Atas pengusiran ini Pak, saya ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim. Saya dituduh memindahkan patok. Jadi dari kasusnya Yaimin dan Bu Sahara banyak banget yang berkomentar kira-kira seperti ini. Intinya mereka tidak setuju, kemudian ada yang juga mengancam. Perseteruan dua tetangga antara mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau Kiai Imim dengan tetangganya sendiri, Sahara, di komplek perumahan tempat tinggalnya di Kota Malang, Jawa Timur belakangan ini tengah ramai menjadi sorotan publik usai video Yaimim guling-guling di tanah yang diunggah Sahara viral di media sosial. Permasalahan dua tetangga itu pun terus bergulir hingga puncaknya baik Yaimim maupun Sahara menabuh genderang perang dengan menempuh jalur hukum. Ya, kedua belah pihak saling membuat laporan ke Polres Kota Malang. Lantas seperti apa perkembangan terkini kasus mereka setelah saling membuat laporan? Pak Sahara, tujuannya ke Polres Malang Kota ini hari ini untuk apa Pak, pelaporan terkait apa? Tujuannya yaitu kami ingin melaporkan beberapa kasus yang mungkin bisa dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Hari ini saya dan beberapa teman dari LBH Gitu Ansor Kota Malang membersamai Sahara dalam melaporkan seseorang yang patut diduga namanya Pak Imam Muslimin yang sebenarnya kasusnya sempat viral kemarin berkaitan dengan saat ini coba kami laporkan pasal 310 dan 311 pasal 27 junto 45 Undang-Undang ITE berkaitan dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Masalahnya Mbak Sahara bukannya saling memaafkan, saya sudah berkali-kali minta audiensi, minta klarifikasi kepada Pak RT. Tapi Pak RT tak parah ini nggak pernah ada. Untuk menemui Pak RT itu datang jam 8. Zuhur, asar, maghrib, isya baru ketemu. Itu pun marah-marah. Sowan ke Pak RT dilayani di jalan. Itu pun tergesa-gesa. Pokoknya nggak ada mediasi. Kalau dikatakan beberapa kali mediasi, ngapusi itu. Saya datang ke Pak Lurah. Pak Lurah ini, dan lain sebagainya. Jawaban Pak Lurah apa? Wong bojone gampangannya ya. Yaimim itu kan sudah tua, sudah mau mati. Pokoknya jangan kakean pola. Saya nggak rela wilayah saya dicemari oleh perbuatan-perbuatan. Ini Lurah model apa? Kita ingin solusi yang damai. Bahkan hari ini Pak Lurah masih manas-manasi itu. Sementara Kang Deddy ngadem-ngademi dengan gaya canda tawanya ketika podcast dengan saya. Justru Pak Lurah konferensi pers hari ini manas-manasi menurut saya, obong-obong. Karena sekarang sudah masuk ranah hukum, saya harus bagaimana seperti apa, saya mengikuti saran daripada Panglima saya. Ini saya gambarkan. Peperangan genderang perang sudah dipukul. Siapa itu? Oleh Mbak Sahara dengan melaporkan saya ke kepolisian. Atas dugaan apa? Nggak tahu saya. Karena saya sudah dilaporkan, saya pun melaporkan. Alias saya juga menabuh perang, genderang perang. Dengan menunjuk Panglima Perang, yaitu siapa namanya ini? Agustian Anggi Siagian. Kenapa saya tunjuk? Ya, pokoknya gitulah. Cocok saya sama dia. Ya, saya serahkan peperangan ini harus menang, tidak ada kalah. Saya menggunakan perang teori Mojopahit, yaitu belalang menyambar mangsa dan seterusnya. Itulah yang dipakai TNI dan pasukannya di seluruh Indonesia, yaitu belalang menyambar perang. Apa artinya? Kalau kita sudah perang harus tidak boleh ada kejahatan senjata. Kenapa? Di Indonesia ini begini. Kalau Anda sudah memukul genderang perang, Anda harus maju. Terus tidak boleh ada kejahatan senjata, tidak boleh ada mediasi lagi. Kenapa? Kalau saya sudah memukul genderang perang, lalu saya mediasi,
akan terjadi perang saudara. Artinya apa? Saya akan diperangi oleh pendukung saya. Ya enggak? Demikian pula Ibu Sahara sudah memukul genderang perang. Kalau Anda menarik diri, Anda akan diperangi oleh pendukung Anda. Ayo kita perang, gentle, Pak Wali, Pak Wahyu, Pak Lurah, tolong menjadi penonton yang baik. Terkait pemeriksaan di hari Selasa itu berdasarkan pengaduan yang sudah kita masukkan ke Kepolisian Resort Kota Malang Kota. Jadi memang seharusnya sih kita menghadiri pemeriksaan di hari Rabu ini, cuma karena klien kami posisi belum bisa hadir di Malang dan juga saya juga sebagai kuasa hukum masih berhalangan, sehingga kita mengajukan jadwal di hari Selasa minggu depan. Nah, itu mendalami, meminta keterangan daripada yang bersangkutan, dalam hal ini klien kami Pak Haji Muhammad Imam Muslimin dalam kapasitasnya selaku pelapor, yang dimana yang kita laporkan di situ adalah akun TikTok Sahara Vibes. Ini kita menggunakan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ya kita mengacu kepada pasal 27, terus kemudian kita menggunakan pasal 28 ayat 2 dan ayat 3, terus juga kita menggunakan pasal 310 KUHP. Jadi ada beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan juga KUHP yang kita terapkan di situ. Nanti sisanya kita percayakan ke rekan-rekan penyidik, dan kami percaya teman-teman penyidik ini akan melakukan pendalaman dan penegakan hukum pasti secara transparan. Dekat tetapi jauh, itulah hubungan dua tetangga Yaimim dengan Sahara. Suhu perselisihan yang terjadi di antara keduanya belakangan ini makin panas. Usai video pertengkaran keduanya viral dan menuai banyak perhatian, tidak sedikit yang dibuat penasaran apa yang melatar belakangi kedua tetangga itu hingga terlibat cekcok tak berkesudahan. Belakangan diketahui jika Yaimim dan Sahara terlibat perselisihan mengenai lahan tanah di depan rumah keduanya yang kini telah berfungsi sebagai jalan umum. Yaimim yang merupakan seorang dosen sempat mengajak mahasiswanya untuk berdemo di depan rumah Sahara. Tak terima dengan tindakan Yaimim, Sahara pun mengejar para mahasiswa hingga dibuat kocar-kacir. Dari situlah Yaimim dan Sahara terlibat cekcok dan insiden Yaimim yang jatuh berguling-guling viral di media sosial. Lantas apa kata Yaimim terkait polemik lahan tanah yang kini dipakai untuk fasilitas umum hingga mengundang kemarahan Sahara? Fitnah baru. Nah, istrinya aja nggak mau. Nggak mau istrinya. Kamu nuduh aku. Ampun. Oh, drama. Oh, ditendang. Ada rekamannya. Wuh! Nah, lihat suamimu. Ah, gila. Kenapa Mim? Kok aja orang nggak mampu kok ngadapin aku sendiri? Kenapa? Enggak, kenapa sini. Aku masuk rumah kau sini. Oh, sini di depan. Teman-teman, jangan pergi dulu teman-teman. Saya rekam ini. Ada apa kalian disuruh ke sini? Ayo, ini mahasiswa UIN semua, sini kalian. Oi, jangan pergi, oi. Kenapa? Ini dosen kalian yang dia saya. Ayo. Kenyamanan kita terganggu di sini. Saya belum mau lewat. Nanti kalau saya lewat, ya saya tabrak aja. Itu orang. Ini kan jalan umum. Mana itunya? Datanya mana? Iya. Ambil dulu. Iya dong, SHM. Ini nggak seberapa parah yang kemarin yang parah. Ngapa kok janji? Loh, kalau sertifikat saya tahu aturan. Tengar. Oke, tengar nggak tuh?
Ya repot lah punya tetangga kayak gini toksiknya. Ya masukin semua. Kamu up semua buktinya Ros, kalau kamu berani Ros. Jangan cuma jadi galeri pribadi. Hormati, mau dihormati, kalau hormati sini, oh warga sini apa enggak? Hormati aku apa enggak kau? Sebenarnya persoalan remeh-temeh itu. Saya itu sebenarnya udah males ya menjelaskan ini. Tapi kalau ditanya mau nggak mau dijawab itu. Tanah yang saya sedekahkan itu untuk Fasum kan, tak wakafkan, sedekahkan, pokoknya tak peruntukkan untuk umum. Setiap hari saya bersihkan, saya gunakan untuk murojaah hafalan Quran. Saya dituduh memindahkan patok, padahal patok itu masih ada terbuat dari besi, dinancap ke dalam. Kemarin tak tunjukkan, ini loh patok yang dimaksud, patok yang dipasang oleh Pak Rudi sebagai penanda itu jalan milik Pak Rudi, yang sebelahnya ada jalan umum yang 1,5 meter atau 2 meter itu, sedangkan yang ini 5 meter atau 4 meter batas dari Pak Eko sampai dengan patok Pak Rusi. Terus di situ ada patok BPN menandakan bahwa itu sudah diukur oleh BPN milik jalan umum oleh Pak Rudi pengembang. Patok BPN itu dipindah oleh Pak Tio yang mengaku itu tanah dia, padahal dia bukan pemilik. Dia hanyalah anak mantu. Lalu di kemudian hari, pagar tanah, pagar jalan yang saya perbaiki itu dibongkar, tidak hanya dibongkar, dilempar-lempar, ngerusak properti saya. Pot-pot saya yang dari kreweng itu dirusak semuanya. Semua dihancurkan. Saya ditelepon, nanti ada teleponnya, nanti ada ditelepon, diajak. Walhasil di situ terjadi perang, Pak, koyok perang. Ada namanya pahlawan bernama Pak Tio, itu sampai nyemprot wajah saya pakai cairan. Ini semprot pakai cairan. Pokoknya terjadi penganiayaan. Usai videonya yang jatuh terkapar dan guling diunduhkan tanah viral, video Yaimim lainnya satu persatu mulai bermunculan. Dari berbagai video yang beredar, Yaimim disebut-sebut tidak hanya terlibat perselisihan dengan Sahara, tetapi juga dengan warga lainnya. Mantan dosen jurusan teologi dan filsafat Islam itu bahkan dikabarkan ditolak warga di tempat tinggalnya. Menanggapi penolakan warga, Yaimim merasa dikucilkan hingga berujung munculnya surat pengusiran dari warga. Lantas apa kata Yaimim mengenai warga yang menolak kehadirannya? Dan benarkah Yaimim dan istrinya kerap mendapat teror dan intimidasi selama berkonflik dengan Sahara? Lalu langkah apa yang akan ditempuh Yaimim menghadapi polemik yang tak kunjung damai? Sampean banyak jam yang lalu update di status ini itu, saya enggak emosi karena saya tahu lawan saya itu siapa. Memang sampean dosen, cuman pikirannya kok waduh kurang ajar, bikin orang selalu iri, bikin lihat orang yang enak, dengki sampean. Maunya apa? Ya, mau jadi panggung, saya kasih panggung. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kami kemarin ketemu dengan perwakilan perangkat ya, wakil RW, beliau juga menyampaikan ternyata seseorang ini memang problematik, banyak bermasalah dengan orang. Cuman untuk pastinya kan kami perlu klarifikasi sehingga kami ini tidak sembrono menerima informasi. Kami harus benar-benar memastikan bahwa apa yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Banyak masalahnya. Sahara, Tio, RT, Pak RT yang saya, ya toh, Pak RT yang saya, Profesor Dr. Kiai Haji, siapa namanya? Nur Hidayat yang mengusir saya terang-terangan, gitu. Pak RW yang, wes pokoknya ini masalahnya jadi panjang. Saya diusir dari situ,
banyak masalah hukum. Nah, sedangkan saya ini tidak tahu hukum, tidak tahu pasal gitu. Yang tahu saya adalah hukuman, semua saya serahkan kepada Agustian Anggi Siagian urusan itu. Lagian saya terus diteror, Pak. Tiap malam itu ada kotoran manusia. Jadi sengaja ada orang membuat teror semacam itu. Terus hebatnya seolah-olah dia nggak melakukan. Ditambah lagi dengan pembakaran sajadah saya. Yang membakar siapa? Ditunjukkan oleh auditor Irjen Kemenak. Gambarnya itu di situ ada Pak Sopyan, ada ini banyak. Padahal sajadah itu sajadah istri saya tak suruh beli di Emir Muhammad limited, Mbak. Ia hanya diproduk 12 barang. Atas pengusiran ini, Pak, saya ditelepon oleh Perdana Menteri Malaysia, Dr. Anwar Ibrahim. Ya Imim, ente pindah sini aja sama saya. Maaf, saya cinta Indonesia, tapi saya akan minta suaka politik ke Australia atas pengusiran ini, supaya nanti rodok rame lah Pak pertandingannya. Pak Wali monggo Pak, jenengan jadi sebagai Madas menjenengan, ayo berhadapan dengan Arema. Siap, tarung di atas di meja pengadilan. Kesepakatan bersama RT 9 RW 9 perihal ya agar Pak Mim meninggalkan tempat kan gitu ya. Namun sebenarnya setelah kita konfirmasi ke ketua RT, ketua RW itu, Pak Mim ini kan bukan warga kami sebenarnya. Pak Mim itu warga Kelurahan Karangsuti. Pak Mim warga Karangsuti, kemudian akan masuk ke Kelurahan Mojosari. Beliau sudah menempati di wilayah rumah itu kurang lebih bulan Maret 2025. Dan selang waktu sampai dengan bulan September itu, menurut warga RT 09 sering menimbulkan keresahan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sekiranya meresahkan warga, sebagaimana tertuang di dalam surat kesepakatan warga RT 9 RT 9. Sehingga untuk saat ini sebenarnya warga tidak melakukan pengusiran maksudnya, tapi penolakan terhadap masuknya Pak Mim menjadi warga RT 09 RT 9. Meski mendapat penolakan dari warga di tempatnya tinggal dan perseteruannya dengan Sahara berujung pelaporan, siapa sangka Yaimim mendapat banyak dukungan dari netizen. Video-video Yaimim yang diunggah Sahara di media sosialnya justru mendapat simpati dari banyak orang. Tentu saja ini berbanding terbalik dengan harapan Sahara. Namun begitu, tidak sedikit pula yang menyuarakan dukungannya pada Sahara untuk tetap melanjutkan laporannya hingga meja hijau. Dan seperti inilah pertikaian YAI dengan para tetangganya. Dan benarkah ada peran Sahara di balik masisnya warga sekitar yang membenci Yaimim? Bosok tak lakoni, tapi mateni kon aku ani ya. Coba sekarang. Dari tadi sabar orang. Udah Pak. Kurang ajar ini emang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Kiai Uin udah terlalu meresahkan, harusnya ambil tindakan dong. Ini juga. Ini juga ini loh biangnya. Siap. Kemudian beriti. Biangnya. Saya melihat Ibu Zuhara ini bukan satu kesalahan, tapi satu kebenaran, yaitu kebenaran subjektif. Tentu Mbak Zuhara dan Pak Wali yang mendukung Zuhara, Pak Lurah yang mendukung keluarga Pak Sopyan, Pak RT, Pak RW, dan juga Pak Camat yang mendukung Sopyan, tentu merasa benar secara subjektif mereka. Saya menghormati itu. Kabar tak menyenangkan juga dialami Denny Sumargo yang mendadak diserang netizen. Aktor yang kerap disapa Densu itu mendapat peringatan keras dari netizen agar tidak menayangkan podcastnya dengan Sahara usai melakukan voting. Seperti diketahui sebelumnya Densu sempat mengundang Yaimim di podcastnya. Seperti biasa Densu berusaha menjembatani dua pihak yang berseteru.
Namun upayanya kali tidak mendapat respons positif dari netizen sampai-sampai mereka mengancam akan mengunfollow media sosial Densu termasuk kanal YouTube-nya, Curhat Bang Denny. Lantas seperti apa tanggapan Denny Sumargo mengenai penolakan tersebut? Jadi dari kasusnya Yaimin dan Bu Sahara banyak banget yang berkomentar kira-kira seperti ini. Intinya mereka tidak setuju, kemudian ada yang juga mengancam. Saya paham keresahan kalian, tapi izin ya menjelaskan. Saya ini kan posisi media. Saya itu tidak ada kepentingan berpihak ke kiri atau ke kanan kepada yang kalian dukung atau kalian tidak dukung, kepada yang benar ataupun yang salah. Posisi saya memberikan hak jawab untuk dua belah pihak, dan itu etika. Dan apabila orang itu tidak menggunakan hak jawabnya dengan baik atau enggak, atau pihak tersebut memang tidak mau menggunakan hak jawab dia, ya itu nggak ada masalah. Karena saya posisinya itu harus berada di tengah dan memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya nggak bisa nih ngikutin ke kiri ke kanan, karena media tidak boleh begitu etikanya. Dan itu sangat tidak fair. Untuk memberikan hak jawab harus kedua belah pihak. Dan satu lagi, kalau misalnya mau unfollow atau tidak menonton atau apapun itu ya, saya paham kok keresahannya, dan itu nggak apa-apa ya maksud saya. Dan atau mungkin pengen bikin versi media kalian sendiri yang menurut kalian itu benar, ya monggo gitu. Kalau saya pribadi, saya di tengah. Saya harus memberikan hak jawab untuk dua belah pihak. Saya harus memberikan tepat, mau kalian suka yang A atau suka yang B, sebagai etikanya itu yang saya jaga. Dan itu integritas yang saya selalu pegang. Kalau kemudian itu membuat kalian ingin unfollow atau mungkin gak suka sama saya, ya saya harus terima konsekuensi. Ya gak apa-apa, saya harus terima, tapi saya harus jaga integritas itu. Dan kalau apabila orang itu tidak mau pakai hak jawabnya, itu lebih bagus kan gitu, supaya saya juga nggak diserang-serang. Gini ya netizen, kan kalian yang nilai nih, kalian yang mendukung ya. Saya kan wadah memberikan tempat gitu, saya tidak dukung dia. Yang dukung kan kalian ya. Jadi gua yang lu salahin karena kamu bikin bingung. Jadi mau lu gue angkat satu pihak aja gitu? Enggak. Bukan masalah bikin bingung karena ngomongnya bikin bingung, bukan. Jadi kenapa bingung itu adalah kamu pada saat menaikkan yang pertama, naikin si A, itu jadi kayak kesannya, oh ini A yang bener. Tapi nanti begitu kamu naikin si B, oh ini B yang bener. Jadi kayak, mana yang benar gitu, jadi bingung. Kan netizen yang nilai, bukan gua. Gua kan cuma wadah doang. Mas maunya gua naikin satu pihak aja gitu, supaya orang taunya oh yang benar gini gitu. Boleh. Aduh. Ya, udah kamu tidak akan bisa memuaskan netizen. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.